Tema pagi hari ini, jangan ragukan kuasanya. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-24. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagaimana dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus, kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat iya dan tidak? Ayat 18, demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak iya dan tidak. Karena Yesus Kristus, anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah iya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada iya. Sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ayat 23, tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus, aku tidak datang ke Korintus, ialah untuk menyayangkan kamu. Ayat 24, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam iman. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Coba kita lihat ayat 20 kembali. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi dari ayat 20 ini Bapak Ibu perhatikan bahwa untuk semua firman Allah yang kita dengar, Bapak Ibu dan saya harus berkata amin. Harus sepakat. Amin itu artinya setuju, sepakat. Amin itu artinya benar. Amin itu artinya saya terikat dengan janji Allah. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kita bangun pagi, kita datang kepada firman Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Nggak ada hal yang mustahil untuk Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Karena Alkitab tadi berkata dalam 2 Korintus pasal yang pertama, dari surat Korintus yang kedua, yang Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus berkata begini, untuk semua janji Allah, kita harus katakan amin. Untuk semua janji Allah kita harus setuju. Untuk semua janji Allah kita harus sepakat. Karena adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Nggak ada. Saudara dan saya, kalau hari ini kita sedang hadapi pergumulan, masalah, apapun yang saudara belum melihat jalan keluar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk menolong kita. Bagi Tuhan tidak ada hal apapun yang tidak mungkin yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Kalau kita perhatikan Kejadian 18 ayat yang ke-14, Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Di belakangnya tanda tanya. Kita harus jawab, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Harusnya kita jawab, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki.
Ketika firman Tuhan ini datang kepada Sarah, Sarah berumur 67 tahun. Dan Abraham berumur 76 tahun. Per tahun mereka berbeda itu 10 tahun. Dan Sarah berkata, saya sudah mati haid. Dan Abraham sudah mati pucuk. Terjemahan bahasa Inggris berkata sudah impoten. Artinya tidak mungkin mereka punya anak. Tapi Tuhan berkata, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Mungkin bagi saudara tidak mungkin. Orang ini katakan ini, yang orang ahli katakan ini. Orang yang ahli di bidang ini katakan ini. Dokter katakan ini, orang katakan ini. Bahwa tidak mungkin akan ada pertolongan. Tidak mungkin akan ada kesembuhan. Tidak mungkin pintu dibukakan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Bukankah tadi kita baca, untuk semua janji Allah, kita harus katakan amin. Untuk apapun yang Tuhan katakan kepada kita, kita harus katakan amin. Karena tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Dan ayat di atas juga menegaskan bahwa semua janji Tuhan itu ya dan amin. Kita harus belajar sepakat terhadap semua janji Tuhan. Dan Daud, seorang yang memiliki banyak pengalaman pribadi, berjalan bersama dengan Tuhan, dan telah mengecap begitu banyak kebaikan. Daud mencatat, kalau kita perhatikan dalam Mazmur pasal yang ke-12, ayat yang ke-7, dikatakan Daud berkata bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Karena sebuah perjalanan keintiman dengan Tuhan, perjalanan melewati begitu banyak masalah, banyak proses yang Daud alami. Ketika Daud diurapi menjadi raja, dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, umurnya kurang lebih 16 tahun atau 17 tahun. Ingat, Daud diurapi 3 kali. Urapan pertama adalah urapan pribadi untuk meneguhkan panggilannya bahwa dia akan jadi raja. Rentan waktu dari situ sampai dia jadi raja Yehuda kurang lebih 24 tahun. Kurang lebih 24 tahun. Jadi rentan waktunya lumayan panjang. Dia diurapi 2 kali untuk menjadi raja atas suku Yehuda, satu suku dari suku Israel. Kemudian urapan yang ketiga adalah dia diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Itu urapan yang ketiga. Kemudian Daud menulis Mazmur 12 ayat 7 ini, janji Tuhan adalah janji yang murni. Artinya tidak bohong. Artinya pasti tergenapi, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Karena itu Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini, mari kita jalani hari ini, hari yang penuh dengan iman, hari yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Yakinlah begini, kita harus yakinlah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, ya, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Hari ini mungkin Anda sedang alami kegagalan. Datang kepada rencana Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bahwa siapa tahu dengan apa yang sedang Anda jalani ini merupakan lembah untuk Anda naik ke puncak yang lebih tinggi. Ke gunung-gunung kemenangan. Hari ini Anda mungkin mengalami tertunda. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara, tertunda bukan berarti Tuhan tidak menjawab kita. Tertunda supaya 1 kali perjalanan, 2 mujizat terjadi sekaligus. Hari ini mungkin Anda mendengarkan Tuhan berkata tidak. Karena Tuhan ingin berikan yang terbaik kepada kita. Karena ketika Tuhan berkata tidak, maka yang kita minta itu baik. Padahal Tuhan ingin memberi yang terbaik bagi kita. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Ada banyak orang yang tadinya berkata, saya di-PHK-kan dari satu tempat ini. Tapi kalau kita datang kepada rencana Tuhan, kita datang kepada Tuhan, dan kita dengar firman-Nya, siapa tahu itu jalan untuk kita mendapatkan tempat kerja yang lebih baik dari yang kemarin. Siapa tahu itu adalah jalan untuk kita naik kepada level yang lebih tinggi. Kemarin kok saya levelnya di bawah ya. Saya level pertama. Tapi ketika Anda pindah, Anda pergi ke satu tempat, tiba-tiba Anda dibawa ke level yang lebih tinggi. Level nomor 2 misalnya. Karena Tuhan kita tidak pernah membawa kita mundur. Selama kita percaya firman Tuhan, Dia selalu membawa kita melangkah lebih maju, naik lebih tinggi.
Perjalanan orang benar itu semakin hari semakin naik, menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya tuntunan Tuhan itu pasti tidak mundur. Tuntunan Tuhan itu membawa kita selangkah lebih maju, menuju kepada janji-janji Tuhan. Karena itu jangan ragukan kuasanya, jangan ragukan penyertaannya. Amin. Tulis di kolom komentar, saya tidak meragukan rancangannya, sebab rencananya tidak pernah gagal. Ayub 42 ayat yang kedua. Setelah melewati 7 tahun proses, di mana Ayub mengalami keadaan yang tidak mengenakan. Dia mengalami yang namanya ujian, di mana ujian dalam ibadahnya, di mana ujian dalam bisnisnya, 10 anaknya mati dalam 1 hari, dan dia mengalami yang namanya sakit yang aneh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada Ayub pasal yang kedua, Ayub pasal 42 ayat yang kedua, Ayub berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wow. Ketika Ayub katakan ini, apa dia sudah dipulihkan? Belum. Apa dia sudah disembuhkan? Belum. Apa dia sudah dapat 10 anak kembali? Belum. Apa hartanya sudah kembali? Belum. Tapi saudara perhatikan ya, orang hebat itu, orang hebat dalam Tuhan itu, bukan karena dia ada di level-level tertentu, bukan karena dipuja oleh banyak orang, tapi dia ada di dalam level paling bawah. Tapi hatinya selalu tertuju, terkoneksi dengan Tuhan. Dan waktu terkoneksi itu dengan Tuhan, Ayub berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kata aku tahu, bukan cuma karena, oh saya tahu orang itu, tapi mengenal. Bukan cuma mengenal, menikmati. Jadi dalam 7 tahun, dari Ayub pasal pertama sampai Ayub pasal kedua, Ayub itu menikmati semua proses, menikmati semua perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan dia tidak ragu sedetik pun, sedikit pun, tentang semua rencananya, tentang semua rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan dia berkata, tidak ada rencanamu yang gagal. Hari ini, Bapak Ibu kalau sedang dalam perjalanan iman dengan Tuhan, ketika badai datang, percayalah, tidak ada rencana yang gagal. Ketika Anda belum melihat jawaban, belum melihat pelabuhan kesukaan, gelombang sedang menerpa saudara, air mungkin sedang masuk dalam perahu kehidupanmu, perahu pekerjaanmu, perahu keluargamu, perahu pelayananmu. Percayalah bahwa tidak ada rencananya yang gagal. Belajar percaya kepada Tuhan, bahwa Anda akan melihat jalan keluar dan pertolongan yang ajaib. Jika kita terus ragu akan kuasa Tuhan, saya percaya mustahil kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin saudara dan saya akan mengalami mujizat demi mujizat. Tapi ketika saudara percaya, maka Anda akan melihat mujizat. Ingat bahwa mujizat terjadi bukan cuma dari hamba Tuhan yang mendoakan saudara, tapi mujizat terjadi ketika Anda juga percaya kepada firman Allah. Ketika Anda datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, hati yang rindu, ketika Anda datang kepada Tuhan dengan gemetar. Saya lihat itu ketika orang datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, rindu, bahkan sampai seluruh tubuhnya itu bergetar karena merindukan Tuhan, misalnya seperti itu. Anda datang dengan kerinduan bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Orang ini paling mudah dijamah Tuhan. Orang ini paling mudah ditolong oleh Tuhan. Orang ini paling mudah mengalami kuasa hadirat Tuhan. Orang ini paling mudah mengalami terobosan demi terobosan yang terjadi dalam hidupnya. Tapi saya juga lihat ketika orang datang dengan masa bodoh, acuh tak acuh, hatinya keras, ya, dia tidak menikmati hadirat Tuhan, dia tidak menikmati firman Tuhan, maka dia mengalami yang namanya tertunda waktu begitu lama, sehingga akhirnya membuat dia stres. Semua manusia itu kan kecenderungannya maunya cepat. Tapi Tuhan berkata begini, yang membuat saudara dan saya cepat untuk menikmati janji Tuhan itu adalah ketika kita percaya akan rencananya yang tidak pernah gagal itu. Dan jangan mau diprovokasi oleh setan. Jangan mau diprovokasi oleh orang-orang yang punya, oh kalau begini-begini, yang tidak percaya kepada. Jangan mau diprovokasi, karena ingat setan bisa pakai orang
untuk mengintimidasi saudara. Setan bisa pakai suamimu, setan bisa pakai istrimu, setan bisa pakai teman-temanmu, mengintimidasi kita dengan tiada henti-hentinya untuk membisikkan hal-hal negatif ke telinga orang percaya supaya takut, supaya cemas, supaya khawatir. Tapi hari ini kita mau percaya akan janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan ya dan amin. Saya percaya juga satu hal, bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Ia dapat menggunakan cara-cara yang sederhana untuk menyelesaikan masalah-masalah besar. Katakan amin. Contoh, bangsa Israel dipelihara Tuhan secara ajaib selama 40 tahun di padang gurun. Itu contoh. Contoh yang berikut adalah tembok Yerikho yang terkenal kuat. Akhirnya runtuh. Tembok Yerikho itu Bapak Ibu tahu berapa tingginya? 14 meter tingginya. Berapa tebalnya? 6 meter. Makanya itu Rahab bisa membuat pondok kecil di atas untuk tempat dia melakukan perzinahan di atas itu. Karena tebalnya 6 meter, saudara. 6 meter itu tembok tebal, nggak mungkin diruntuhkan. Dan ini merupakan kota kunci sebelum masuk ke Kanaan. Tapi tembok Yerikho yang terkenal sangat kuat, akhirnya runtuh bukan karena keperkasaan Yosua, tapi karena mereka percaya akan kuasa Tuhan. Mereka hanya melakukan pujian dan penyembahan, dan Tuhan meruntuhkan tembok Yerikho itu. Ketika bangsa Israel mengelilingi itu selama 13 kali. Ya, selama 13 kali dengan disertai dengan tiupan sangkakala. 6 hari mereka hanya kelilingi sehari sekali. Hari ke-7 mereka kelilingi 7 kali. 6 tambah 7, 13. Jadi tembok Yerikho bukan dikelilingi 7 kali, tapi dikelilingi 13 kali. Angka 13 bukan angka sial. Itu angka mujizat. Angka di mana Tuhan meruntuhkan tembok Yerikho. Contoh berikut, bukan cuma Israel dipelihara 40 tahun, bukan cuma tembok Yerikho roboh, tapi Goliat, si raksasa yang tingginya 3 meter 15 inci itu, tewas di tangan Daud hanya dengan katapel dan batu. Wow, kenapa? Karena Daud berkata begini, kamu menghadapi aku dengan tombak, dengan lembing, tapi aku menghadapi kamu dengan nama Tuhan semesta alam, Allah yang hidup yang kau tantang itu. Bayangkan, Daud sangat percaya bahwa dia disertai oleh Tuhan. Dia tidak meragukan kuasa Tuhan. Dia tidak punya pengalaman militer, tapi dia punya pengalaman di mana Tuhan melatih dia menjaga 2-3 ekor kambing domba. Nanti kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Samuel pasal 17, mulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-40, kita lihat Daud menceritakan pengalamannya menjaga kambing dombanya, mempertanggungjawabkan semua tanggung jawabnya kepada orang tuanya. Dengan tanggung jawab dia menjaga kambing domba, ketika salah satu ekor diterkam singa, maka dia mengejar singa itu. Biasanya singa kejar manusia, ini manusia kejar singa. Dan ketika singa itu balik untuk menerkamnya, dipegangnya janggutnya. Ini kalau orang nggak percaya penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan nggak mungkin. Dan kalau dia mau menerkam aku, maka aku membunuhnya. Dan Daud berkata kepada Saul, orang Filistin ini akan menjadi salah satu seperti singa atau beruang yang aku bunuh. Kenapa? Percaya tentang penyertaan Tuhan. Kalau kita percaya tentang penyertaan Tuhan, kita nggak takut dengan apapun yang terjadi. Goliat dibunuh oleh Daud hanya dengan katapel dan batu. Elia dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit melalui burung gagak. Elia itu lari karena ancaman Isabel. Tapi Tuhan pelihara dia di tepi sungai Kerit. Perintahkan burung gagak untuk membawa dia roti dan burger. Wow, makan burger nih saudara. Ya, dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak meragukan kuasanya. Hari ini, kalau sampai 4 contoh, saya berikan contoh kepada saudara. Berarti Tuhan masih kerja sampai hari ini. 2-3 orang jadi saksi, satu perkara sah. Artinya, jangan meragukan kuasa Tuhan sama sekali. Tuhan Yesus, ingat bahwa hanya dengan 5 roti di tangannya, bekal seorang anak kecil, dia sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Adakah sesuatu yang terlalu besar untuk dilakukan Tuhan?
Adakah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh Tuhan? Markus 11 ayat 23 kita lihat. Markus 11 ayat 23. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ketika Bapak Ibu percaya, maka Anda akan melihat jawaban doa terobosan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Firman Allah berkata, ketika kita percaya dan kita berkata kepada gunung ini, tercampaklah ke laut, maka hal itu akan terjadi bagi kita. Kalau hari ini ada rintangan di depan kita, ada masalah yang menghalangi kita, maka Anda harus percaya dan jangan meragukan kuasa Tuhan. Percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memindahkan gunung-gunung masalah. Dia sanggup untuk menolong saudara dan saya dan memberikan kepada kita jalan keluar. Jadi tidak ada gunung persoalan yang tak dapat terselesaikan di dalam Tuhan. Semua masalah sanggup diselesaikan oleh Tuhan. Semua persoalan sanggup diatasi oleh Tuhan. Di masa-masa sekarang ini banyak sekali kesukaran terjadi. Tetapi kita pasti akan mampu melewatinya. Katakan amin. Amin. Hari ini Bapak Ibu jangan putus asa. Kita pasti mampu melewatinya. Alasannya sebab Tuhan Yesus yang menjadi jaminan hidup kita. Di mana pertolongannya tidak pernah terlambat. Mungkin Anda yang berkata lama sekali. Dia tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya. Selama saudara dan saya masih bernafas dan masih percaya kepada Tuhan, tidak meragukan kuasanya, Anda akan menikmati, mengalami mujizat setiap waktu. Saya ajarkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berdoa, maka kita dapat 3 jawaban dari Tuhan. Ya, tidak, tunggu. Jangan cuma mau iya, tapi kita harus menerima 3-tiganya. Kita harus juga menerima jawaban tidak. Kalau Tuhan bilang tidak, maka yang kita minta itu bukan yang terbaik. Kita minta yang baik, tapi Tuhan ingin beri yang terbaik. Yang kita minta itu hanya untuk kepuasan daging kita. Tapi yang Tuhan mau berikan kepada kita itu untuk memuliakan namanya. Kalau Tuhan suruh tunggu, karena hati kita belum siap. Karena itu kita diproses, kita dibentuk, kita dipersiapkan, sehingga ketika berkat itu datang, kita bisa kelola dengan baik. Dan bisa memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang bisa melihat bahwa kita disertai oleh Tuhan. Mazmur 26 ayat yang pertama berkata begini. Mazmur 26 ayat yang pertama. Mazmur 26 ayat yang pertama. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku Tuhan. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Lalu Daud berkata begini, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Siapa Daud? Raja Israel. Yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dia punya emas perak. Dia punya mahkota di kepalanya. Dia punya 3 triwira. Punya 31 pahlawan gagah perkasa di sekelilingnya. Dia selalu menang. Dia kalahkan Goliat, selalu menang. Dan di masa pemerintahnya tidak ada Goliat. Semua dibasmi oleh Daud. Tapi Daud mengatakan begini. Daud mengatakan kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Kalau saudara dan saya mau lihat mujizat penyertaan penyediaan Tuhan yang hebat, jangan ragukan kuasanya. Seperti apa yang Daud katakan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Demikian juga saudara dan saya coba selidiki hati kita. Apakah kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh ataukah kita ragu kepada Tuhan? Hari ini kita belajar dari firman Tuhan untuk kita betul-betul mau percaya kepada Tuhan dan tidak meragukan Dia sedikit pun. Kita mau bergantung kepada Dia dengan sungguh-sungguh dan yakin bahwa Dialah penolong yang setia. Dalam nama Yesus. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk tuntunan. Terima kasih untuk janji penyediaan-Mu yang ajaib, yang hebat, dan yang luar biasa. Materaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak meragukan kuasa-Mu sedikit pun. Kami tetap mengandalkan Engkau. Dalam setiap persoalan yang kami alami. Setiap tantangan yang kami alami. Setiap jalan yang kami lewati.
Mungkin jalan yang kami lewati belum ada pengharapan, belum melihat pelabuhan kesukaan, belum sampai di tujuan. Kami sedang mengalami pintu-pintu tertutup. Kami sedang mengalami dikepung oleh masalah. Tapi kami tidak ragu sedetik pun Tuhan. Karena kami percaya kalau Immanuel Engkau menjaga kami. Biarlah kami semakin naik ke level yang baru. Situasi ini membuat kami semakin percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Semakin kami percaya, maka semakin kami melihat pertolongan Tuhan. Semakin kami percaya, maka kami tidak pernah dipermalukan. Kalau itu bagian kesalahan kita, kami datang mengaku di hadapan dan memperbaiki diri, dan biarlah Roh Kudus mengajarkan kita. Tapi kalau ini Tuhan izinkan kami alami ini, kami percaya tidak melampaui kekuatan. Roh Kudus akan menolong dan menghibur, memberikan kekuatan yang baru, sehingga kita akan melihat terobosan besar, melihat janji-janji penyediaan Tuhan yang ajaib. Materaikan firman-Mu Tuhan, berikan kekuatan kepada umat-Mu, supaya mereka percaya dan tidak meragukan kuasa-Mu sedikit pun. Seperti apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 26 ayat 1 bagian B, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Demikianlah itu kami Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu, sebab Engkaulah kekuatan, Engkaulah penolong bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan menabur. Dan saya minta Ibu Liana Susilo berdoa buat persembahan pagi ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Luther Tuhan. Terus Tuhan ajari kami Tuhan, terus berharap banyak kepada Engkau, mengandalkan hanya kepada Engkau dan percaya sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu Engkau sendiri Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, berharap banyak kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Pastor Luther Tuhan dalam segala hal Tuhan, baik kesehatan pelayanannya dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau memberikan persembahan Tuhan kepada Engkau Tuhan, biar Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami, agar layak di hadapan-Mu, dan kami dapat memberikan dengan hati yang sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan memberi.